kalau nggak salah Octavius itu kan juga salah satu produk dari limbah. 4 jam saya gunakan buat yang ya gitu kan, sakit. Halo Sobat Bisnis Kocok, We got you girl. Nah, di kesempatan pada sore hari ini kita masih ada kesempatan untuk bedah buku di judul bukunya itu Scan Master Your Life dan Master Your Time. Nah, untuk yang akan kita bahas ini di bab 4 yaitu berjudul Waktu Luang. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu untuk rekan-rekan semua. Ya, kenalin, nama saya Lutfi. Saya Diana, saya Sinta Dia. Saya Tegar. Nah, untuk di bab 4 ini berjudul Waktu Luang, mungkin teman-teman udah ada yang sedikit baca itu, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman gitu. Kalau di bab 4 ini saya menggarisbawahi yaitu waktu luang adalah produk sampingan nyata dari kehidupan sibuk Anda. Jadi mungkin maksudnya di waktu luang kita juga memiliki sampingan kayak pekerjaan yang menghasilkan profit di kehidupannya. Mungkin kita udah punya pekerjaan tetap. Nah, kita pasti juga punya yang namanya waktu luang di rumah atau mungkin di pekerjaan juga. Nah, kalau di pekerjaan sendiri, contohnya itu saya sebagai customer service itu kan kalau pekerjaan utama seperti balas chat atau mungkin menerima pesanan itu sudah selesai, pasti kan waktunya luang ya, dan nunggu customernya membalas chat lagi dan nunggu pesanan itu masuk. Nah, itu biasanya saya mencarinya itu dengan follow up customer. Jadi kan menghasilkan profit di kedepannya. Ada yang langsung check out atau mungkin ada yang nunggu besok dulu. Seperti itu sih. Dan di buku ini ada contoh case di produk sampingan dari kehidupan. Nah, di sini tuh banyak perusahaan pabrik terutama yang menggunakan sejumlah besar bahan mentah dan sumber daya alam pasti membuang sejumlah produk besar sampingannya. Mungkin bisa dikatakan seperti limbah gitu sih. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengolah produk sampingan itu untuk menjadi berharga di kedepannya. Mungkin kita harus memikirkan produk-produk kreatif, menghasilkan produk-produk kreatif dan bernilai tinggi di kedepannya. Seperti itu. Mungkin aku harus sedikit nambahin juga sama nyimpulin dikit bahwa yang diceritain sama Kak Diana tadi itu mengenai dimana ada suatu pabrik itu dia menghasilkan suatu limbah yang itu di buku ini yang namanya itu aspirin. Aspirin itu di setiap harinya atau bahkan berbulan-bulan itu disimpan di luar si pabriknya dan nanti mau dikumpulkan sampai bertumbuh-tumbuh, habis itu nanti dipindahkan ke pembuangan. Nah, pada suatu hari itu pada hari Senin ada suatu pekerja itu dia menghampiri tumpukan dari si buku-buku kristal tersebut, aspirin tersebut. Ternyata ada eksekutif yang dia secara tidak sengaja itu dia melihat ke arah situ dan melihat si pekerja itu dia mengambil sedikit buku kristal tersebut buat dimakan. Ternyata ketika si eksekutif itu menanyakan pada si pekerja itu, ternyata buku itu bisa bermanfaat buat menghilangkan rasa pening sama ngilu pada otaknya, karena si pekerja tersebut kan mungkin terlalu bekerja keras saat kerja gitu. Dari produk sampingan ini sebenarnya hampir relate sama yang istilahnya waktu luang, di mana waktu di produk sampingannya aspirin ini kan sebenarnya produk yang yang sebenarnya tidak berguna, tergantung kita bagaimana nanti memanfaatkannya. Seperti halnya waktu luang, ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, nanti kedepannya itu bisa menghasilkan
buah yang lebih besar lagi. Seperti di contoh tadi itu, dari hasil limbah tadi itu pendapatan yang paling besar itu dari limbah tersebut, bukan dari produk utamanya tersebut. Nah, dan itu waktu luang sebenarnya sama halnya seperti produk sampingan kita, cuman bagaimana cara kita buat mengelola atau memanfaatkan waktu luang tersebut agar kita bisa memanfaatkan buat hasil yang lebih besar gitu. Oke, good sih. Jadi kita dibandingkan antara waktu luang kita, produk kita itu kan mungkin waktu luang, tapi kita dibandingkan dengan produk yang sebenarnya mungkin yang tadi disampaikan limbah. Itu sebenarnya kayak benar banget sih, tadi juga di breakdown, tadi cerita di bab 4 itu kita disampaikan bahwa tadi diceritakan misalkan dalam satu hari kita di breakdown, satu hari itu kamu ngapain aja sih? Nah, itu di situ disampaikan 8 jam kita habiskan untuk bekerja, kemudian 8 jam kita habiskan untuk istirahat atau tidur, terus yang lainnya ada waktu 4 jam untuk makan, mandi, berpakaian, dan lain-lain. Nah, kalau 8, 4 di total jadi berapa? 20. Oke. Dari breakdown itu kan sudah disimpulkan bahwa kita sebenarnya efektif menggunakan waktu kita itu 20 jam. Nah, 4 jamnya kemana? Nah, ini yang disampaikan dari model disampaikan di bawah breakdown. Kalau kamu 8 jam itu udah istirahat nih, 8 jam bekerja, 4 jam buat yang lain-lain. Nah, 4 jam kamu mana? Nah, itu kan sama dengan waktu lain, sama dengan produk yang kita hasilkan. Yang 4 jam ini biasanya buat apa aja? Oke, sadar nggak teman-teman yang kayak gini? Saya ketika baca ini benar-benar sadar, oh iya, ada waktu luang 4 jam. Literally 4 jam, karena kalau misalkan ya 4 jam buat tidur, ya berarti kamu menggunakan waktu 4 jam itu untuk tidur. Sedangkan nanti udah dihitung, kita tidur aja 8 jam. 8 jam itu misalkan dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, kan sudah 8 jam. Itu cukup ya kita tidur jam begitu kan? Ya, sama ada 4 jam ini apa yang biasanya kita koreksi bahwa yang 4 jam ini kita biasa gunakan cuma buat ya TikTok, main game, healing lah yang kayak gitu. Sedangkan kalau kita bandingkan antara produk tadi, kalau disampaikan sama masyarakat bahwa aspirin itu tidak sengaja ditemukan, bahwa ternyata ketika orang makan aspirin itu bisa membuat tubuh jadi rileks, tidak pusing-pusing. Jadi kan itu bentuknya suatu hal yang mana ini tuh sampah banyak banget dulu sebelum tahun 2000 mungkin itu tuh banyak sekali satu usaha yang mana pasti banyak sampah ya. Kalau contoh kecilnya orang jualan sayur nggak laku, sayurnya biasanya diapain? Dibuang aja. Ya sekarang buat apa? Buat makan maggot yang belatung tuh loh, buat makan belatung, bahkan itu kan ada harganya. Itu salah satu contoh kecil daripada ini kamu buang jadi sampah, berarti kan beli aja buat makan belatung saya, atau bahkan dia sendiri memelihara belatung untuk memakan hasil limbahnya itu. Salah satu contohnya itu. Bahkan kalau ada yang tahu juga, kalau nggak salah Vokalis Vape itu kan juga salah satu produk dari limbah. Vokalis Vape itu limbah dari apa? Dari infus. Nah, tahu nggak? Kalau saya ini juga sih, ini kayak infus ya. Jadi sisa dari pembuatan infus itu biasanya terbuang mengalir bahkan jadi limbah. Nah, seperti itu kemudian dieksperimen bahwa itu kan minum nggak ada masalah, bisa nggak sih ini kita jadikan suatu produk. Nah, ternyata ketika orang bisa memanfaatkan hal itu bisa jadi sebuah nilai yang sangat besar. Dikembalikan lagi kepada tadi hasil produk kita, yaitu waktu luang. Sama juga, kalau di sini juga diceritakan juga, kita juga tahu bahwa misalnya dalam satu perusahaan ada 100 orang, pasti ada kalau kita bagi 20 orang eksekutif, 80 orang pekerja biasa. Nah, di breakdown situ dan itu real kenyataannya bahwa orang-orang eksekutif itu pasti dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja biasa. Bahkan di situ disampaikan juga ada prinsip Pareto 80-20, 80-20 itu prinsip Pareto itu bisa dipakai di mana aja. Jadi kalau di situ prinsip Pareto itu dipakai bahwa misal dalam satu bulan satu perusahaan itu menggaji karyawannya 100 juta, pasti kalau kita ngomong 80-20, 20 orang eksekutif itu akan mendapatkan porsi 80 juta. Jadi 80 juta bagi 20 orang, sedangkan pekerja biasa hanya dapat
20 juta dibagi 80 orang itu cuma berapa sih? Kalau misalnya kita hitung-hitungan dulu ya, 20 juta bagi 80 orang kita dapatnya berapa? Biasanya 250 ribu. Ya, 250 ribu. Kalau 80 juta bagi 20 orang 4 juta. Perbandingan antara 4 juta dan 250 ribu itu kan pasti beda banget. Dan di inspirasi ini juga orang semuanya pasti berawal dari pekerja biasa. Ketika orang bekerja biasa bisa memanfaatkan waktu luangnya atau 4 jam ini produk-produk Member ini dengan baik, pasti akan bisa masuk ke dalam mungkin circle orang-orang yang eksekutif atau orang penting dalam satu perusahaan. Dan itu memang betul. Jadi ketika kita bisa fokus, kamu punya skill yang memang menarik bagi orang dan kamu bisa diandalkan selama kamu konsisten dan bisa memberikan itu, saya yakin yang namanya gaji atau rezeki itu pasti mengikuti. Dan di sini kita juga bisa lebih sadar lagi gitu. Saya lihat di bab 4 ini bahwa di bab 4 kita dijelaskan, oh iya benar sih kita punya waktu luang, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Akankah itu tetap jadi sampah atau mau jadi bermanfaat kayak riswet, kayak makanan mager atau tadi belatung tadi, dan yang namanya belatung kan lumayan bisa dijual lagi dan hasilnya gede sama kayak kokar itu kan mahal tuh. Saya itu barang bagus sebenarnya. Jadi profit yang benar-benar tinggi. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan waktu luang itu, kita akan bisa mendapatkan hasil yang benar-benar berbeda. Jadi ya benar banget lah kalau kita jangan sampai ketika teman-teman ini masih muda, jangan sampai kehilangan momennya. Di situ disebutkan dari orang umur 24 tidak memanfaatkan waktu luangnya, umur 27 bisa berkali-kali lipat pendapatannya dibandingkan umur segitu. Kalau kamu masih mau membuangnya ya jangan salahkan kalau antara umur 24 dan 27 kamu masih mendapatkan hasil yang sama, karena kita sadar kita punya timbang di waktu luang ini. Ya jujur aja deh, saya pun juga kayak gitu kerja 4 jam saya gunakan buat yang ya kita sakit ya. Banyak juga kan di Instagram itu dibandingkan antara orang yang bangun pagi langsung cuci muka, langsung beres-beres, langsung membersihkan diri, sama orang yang bangun pagi ya seperti kan beda banget ya. Ya memang benar banget, saya juga merasakan dan saya di posisi juga saya tapi langsung dibuka HP sih. Nah, maka saya ini sama juga pasti 3 tahun ke depan akan berjalan pas. Itu yang pelajaran penting yang menurut saya bisa kita lakukan lah. Kita sudah bisa jadikan hari ini dan itu fakta saya jamin 100%. Beda tanggapan lain atau kebanyakan saya sendiri? Kalau dari saya yang sudah saya baca itu tentang berkembang dan tumbuh, dan di sini tuh menjelaskan bahwa kalau misalnya kita itu kan ada waktu luang, terus kita harus berkembang dan tumbuh. Misalnya kita ada suka di bidang tertentu, misal di bidang masak nih, terus kita itu ada waktu luang, pasti kita tuh mencoba hal baru, kayak misal wah masak kayak pengen masak spaghetti misal, penasaran gitu lah, terus kita coba-coba gitu, pasti kan ada waktu luang yang kita masak itu. Kalau enggak, misal kita jualan kecil-kecilan buat usaha, pasti kan itu menimbulkan kayak uang gitu kan Pak. Terus kita coba buka usaha buat jualan produk yang kita buat, terus menimbulkan hasil atau masukan gitu. Kalau usahanya gagal ya mungkin kita belajar dari pengalaman sih Pak. Kita harus koreksi, maksudnya kita itu kurangnya apa sih, dan itu kan pasti kita dapat merenung kan Pak. Kalau misalnya ada problem kita harus bisa merenung, terus kekurangan kita itu apa. Jadi masalah gagal pun juga cuma memantik bahwa pengalaman itu saya jamin itu adalah harga yang paling tinggi dibandingkan kita berusaha sesuatu, karena pengalaman adalah hasil. Jadi mau gagal atau berhasil itu hasil yang kita dapatkan, dan pengalaman adalah guru tertinggi, ya itu karena kita sudah mencoba. Kalau kita nggak pernah mencoba, bahkan kalau Mbak Nadia tadi mencobanya umur 24 gagal, wajar. Kita masih punya banyak waktu sampai umur 30 misalnya. Tapi kalau kamu gagal di umur 30, udah terlanjur punya anak mungkin, tapi kebutuhan besar, ya kan tidak ada waktu lagi untuk mencoba hal yang tadi.
itu sangat-sangat berharga di 4 jam waktu di dalam satu hari. Biasa banget materi kita hari ini, sangat bermanfaat. Cukup deh. Ya, mungkin segitu dulu untuk materi bab 4 dari kami tentang waktu luang. Dan mungkin teman-teman yang punya bisnis pemula atau yang sedang menjalankan bisnis pengen menunjang, kita ada rekomendasi peralatan kasir, ada apa sih? Ada printer barcode, scanner barcode, lalu ada timbangan digital. Pokoknya produk-produk KIDC kita tersedia. Terus untuk persupplies-nya kita juga ada seperti kertas truk, kertas label, ribbon, seperti itu. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk cari tahu nih tentang peralatan kasir yang ada di kita. Dan teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya lokasi itu jauh dari teman-teman semua. Kita ada di seluruh cabang Indonesia. Itu ada di mana aja, Pak? Kita ada di Surabaya Barat, Surabaya Timur, Semarang, Jakarta, Medan, Makassar, dan yang baru kita ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, teman-teman bisa banget nanti nyesuaiin lokasinya di cabang yang terdekat dari lokasi teman-teman gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk bedah buku bab 4 yang kita bahas. Sampai di sini, selamat sore. Dadah.